Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak mendapat tugas penting. Abu Ubaidah merupakan sahabat kepercayaan Nabi. Abu Ubaidah termasuk dalam golongan asabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ketaatan dan keimanan Abu Ubaidah membuatnya termasuk dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nama lengkapnya Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fihri al-Quraisy, namun lebih dikenal dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Wajahnya selalu berseri, matanya bersinar, ramah kepada semua orang, sehingga mereka simpati kepadanya. Di samping sifatnya yang lemah lembut, dia sangat tawadu dan pemalu. Tapi bila menghadapi suatu urusan penting, ia sangat cekatan bagai singa jantan. Abdullah bin Umar pernah berkata tentang orang-orang yang mulia, ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya dan sangat pemalu. Bila berbicara mereka tidak pernah dusta, dan apabila orang berbicara, mereka tidak cepat-cepat mendustakan. Mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq, sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Waktu menemui Rasulullah SAW, dia bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mazun dan Arkam bin Abi Arkam untuk mengucapkan syahadat di hadapan beliau. Oleh sebab itu, mereka tercatat sebagai pilar pertama dalam pembangunan mahligai Islam yang agung dan indah. Dalam hidupnya sebagai seorang Muslim, Abu Ubaidah mengalami perlakuan yang sangat kejam dari kaum Quraisy di Makkah sejak awal hingga akhir. Dia bersama-sama dengan sesama Muslim lainnya mengalami penderitaan yang besar. Namun dia tetap teguh dan bersikeras menerima semua ujian tersebut, serta setia dalam mendukung Rasulullah SAW dalam berbagai situasi dan kondisi. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah berhasil menyusup ke barisan musuh tanpa takut mati. Namun tentara berkuda kaum musyrikin menghadang dan mengejarnya. Kemanapun ia lari, tentara itu terus mengejarnya dengan beringas. Abu Ubaidah menghindar dan menjauhkan diri untuk bertarung dengan pengejarnya. Ketika si pengejar bertambah dekat, dan merasa posisinya strategis, Abu Ubaidah mengayunkan pedang ke arah kepala lawan. Sang lawan tewas seketika dengan kepala terbelah. Siapakah lawan Abu Ubaidah yang sangat beringas itu? Tak lain adalah Abdullah bin Jarrah. Ayah kandungnya sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh ayahnya, tapi membunuh kemusyrikan yang bersarang dalam pribadi ayahnya. Berkenaan dengan kasus Abu Ubaidah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Quran Surah Al-Mujadalah 23. Ayat ini tidak membuat Abu Ubaidah besar kepala dan membusungkan dada, bahkan menambah kokoh imannya kepada Allah dan ketulusannya terhadap agamanya. Orang yang mendapatkan gelar kepercayaan umat Muhammad ini ternyata menarik perhatian orang-orang besar, bagaikan magnet yang menarik logam di sekitarnya. Suatu waktu, seorang utusan dari kalangan Nasrani mendatangi Rasulullah dan menyampaikan, wahai Abu Qasim, mohon kirimi kami salah satu dari sahabat Anda yang ahli dalam menyelesaikan sengketa terkait harta, yang telah memicu perselisihan di antara kami. Kami siap menerima keputusan yang diberikan oleh orang-orang Muslim. Datanglah sore nanti, saya akan mengirimkan kepada kalian orang kuat yang terpercaya, kata Rasulullah SAW. Umar bin Al-Khattab berujar, aku ingin tugas itu tidak diserahkan kepada orang lain, karena aku ingin mendapatkan gelar orang kuat yang terpercaya. Selesai sholat, Rasulullah menengok ke kanan dan ke kiri. Umar sengaja menonjolkan diri agar dilihat Rasulullah, namun beliau tidak menunjuknya. Ketika melihat Abu Ubaidah, beliau memanggilnya dan berkata, pergilah kau bersama mereka, adili dengan baik perkara yang mereka perselisihkan. Abu Ubaidah berangkat bersama para utusan tersebut dengan menyandang gelar orang kuat yang terpercaya. Waktu kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, kaum musyrikin sedemikian bernafsu ingin membunuh Rasulullah. Waktu itu, Abu Ubaidah termasuk 10 orang yang selalu membentengi Rasulullah. Mereka mempertaruhkan dada mereka ditembus panah kaum musyrikin, demi keselamatan Rasulullah.
Ketika pertempuran telah usai, sebuah taring Rasulullah ternyata patah. Kening beliau luka, dan di pipi beliau tertancap 2 mata rantai baju besi beliau. Abu Bakar menghampiri Rasulullah hendak mencabut kedua mata rantai itu dan pipi beliau. Kata Abu Ubaidah, biarlah saya yang mencabutnya. Abu Bakar menyilakan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah khawatir kalau Rasulullah kesakitan bila dicabutnya dengan tangan. Maka digigitnya mata rantai itu kuat-kuat dengan giginya lalu ditariknya. Setelah mata rantai itu tercabut, gigi Abu Ubaidah tanggal 1. Kemudian digigitnya pula mata rantai yang sebuah lagi. Setelah tercabut, gigi Abu Ubaidah tanggal pula sebuah lagi. Kata Abu Bakar, Abu Ubaidah orang ompong yang paling cakep. Abu Ubaidah selalu mengikuti Rasulullah berperang dalam setiap peperangan yang dipimpin beliau. Pertempuran Khandaq 627 Masehi, turut terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah 628 Masehi. Pada 630 Masehi, ketika pasukan Muslim menaklukkan Mekah dari 4 arah, Abu Ubaidah menjadi pemimpin salah satu divisi. Kala itu, pasukan kaum Muslimin pimpinan Abu Ubaidah bersama Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dari arah barat. Setelah itu, ia terlibat dalam Perang Hunain, penyerbuan Taif, dan Perang Tabuk. Selepas pertempuran itu, beberapa perwakilan Kristen dari Arab Saudi tiba di Madinah. Mereka menunjukkan minat untuk masuk Islam. Para delegasi tersebut kemudian meminta Muhammad untuk mengirim seseorang yang bisa membimbing mereka. Nabi Muhammad lantas menunjuk Abu Ubaidah untuk membimbing mereka mengenai ajaran Islam. Setelah Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi, dalam musyawarah pemilihan khalifah yang pertama, Al-Yaum Ats-Sakifah, Umar bin Al-Khattab mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah seraya berkata, "Aku memilihmu dan bersumpah setia, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang paling dipercaya dari umat ini adalah engkau." Abu Ubaidah menjawab, "Aku tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh Rasulullah untuk mengimami kita salat sewaktu beliau hidup." Pada akhirnya, mereka bersatu dalam memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama, sementara Abu Ubaidah diangkat sebagai penasihat dan asisten utama bagi khalifah. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Pada 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hirah. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin Esh, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil. Setelah Abu Bakar wafat, jabatan khalifah pindah ke tangan Umar bin Al-Khattab. Abu Ubaidah selalu dekat dengan Umar dan tidak pernah menolak perintahnya. Pada masa pemerintahan Umar, Abu Ubaidah memimpin tentara muslimin menaklukkan wilayah Syam, Suriah. Dia berhasil memperoleh kemenangan berturut-turut, sehingga seluruh wilayah Syam takluk di bawah kekuasaan Islam, dari tepi sungai Furat di sebelah timur hingga Asia Kecil di sebelah utara. Abu Ubaidah meninggal dunia karena terkena penyakit menular yang mewabah di Syam. Menjelang wafatnya, ia berwasiat kepada seluruh prajuritnya, "Aku berwasiat kepada kalian. Jika wasiat ini kalian terima dan laksanakan, kalian tidak akan sesat dari jalan yang baik, dan senantiasa dalam keadaan bahagia. Tetaplah kalian menegakkan sholat, berpuasa Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan haji dan umroh. Hendaklah kalian saling menasihati sesama kalian, nasihati pemerintah kalian, dan jangan biarkan mereka tersesat, dan janganlah kalian tergoda oleh dunia. Walaupun seseorang berusia panjang hingga 1000 tahun, dia pasti akan menjumpai kematian seperti yang kalian saksikan ini." Kemudian dia menoleh kepada Mu'az bin Jabal, "Wahai Mu'az, sekarang kau yang menjadi imam, panglima." Tak lama kemudian, ruhnya meninggalkan jasad untuk menjumpai Tuhannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.